Tanyakan diri Anda jujur, ada nggak sih yang benar-benar nyaman sama cicilan KPR bank? Rasa-rasanya, beban bunga yang mencekik, rumitnya BI checking, sampai ancaman denda dan sita itu sukses bikin tidur nggak nyenyak selama 15-20 tahun ke depan. Di tengah kegelisahan mayoritas rakyat Indonesia itu, tiba-tiba muncul satu solusi yang seolah jadi jawaban dari langit. Rumah syariah tanpa bank, tanpa riba, langsung terima kunci. Sebuah penawaran yang terasa terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Dan memang, dalam banyak kasus, ia adalah jebakan maut. Kenapa bukannya untung dan lepas dari riba, ratusan bahkan ribuan orang di Indonesia malah harus kehilangan uang miliaran? Ludes, tanpa pernah melihat bata pertama rumah impian mereka berdiri. Kita akan bedah, kenapa label syariah justru jadi tameng terkuat di balik skema penipuan properti paling masif dalam 5 tahun terakhir. 1. Pesona 5 tanpa yang menghapus logika finansial. Mari kita akui, daya tarik utama skema perumahan ini terletak pada kata kuncinya. Bukan sekedar rumah, tapi syariah tanpa bank. Ini adalah kombinasi paling mematikan di negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Para developer bodong ini sangat pintar. Mereka tahu kelemahan psikologis calon pembeli adalah ketakutan pada bank. Akhirnya, mereka menyajikan 5 janji emas, tanpa riba, tanpa denda, tanpa sita, tanpa BI checking, dan tanpa akad rumit. Coba bayangkan ini. Ketika Anda mengajukan KPR ke bank konvensional, Anda diperlakukan sebagai debitur. Bank akan mengorek seluruh riwayat finansial Anda, memeriksa slip gaji, sampai menanyakan cicilan motor lama Anda. Proses ini memang menyebalkan, tapi tujuannya satu, memastikan Anda memiliki kemampuan bayar dan uang bank aman. Sebaliknya, perumahan syariah bodong menawarkan kemudahan instan. Tidak peduli status pekerjaan Anda, tidak peduli riwayat utang Anda. Cukup bayar down payment atau DP, bahkan seringkali langsung diminta lunas dengan diskon besar, dan rumah siap dibangun. Mengapa mereka bisa begitu santai? Disinilah letak jebakan pertama. Kemudahan BI checking yang mereka tawarkan itu sebenarnya adalah indikasi bahwa transaksi yang terjadi bukanlah transaksi kredit resmi yang diakui negara. Uang Anda, miliaran rupiah, yang seharusnya diamankan oleh lembaga keuangan resmi, kini hanya diamankan oleh sebuah surat perjanjian di atas mathai, yang secara hukum nilainya sangat rapuh. Anda diajak memilih jalan pintas demi menghindari riba, tapi tanpa sadar, Anda mengorbankan keamanan finansial Anda sendiri. Ini bukan lagi soal fikih, tapi soal kepastian hukum dan perlindungan aset. 2. Skema jual beli tanah fiktif dan logika Ponzi properti. Bagaimana developer bisa menipu orang sambil tetap terlihat meyakinkan, bahkan seringkali melibatkan tokoh agama lokal? Jawabannya ada pada 2 kata kunci, penjualan fiktif dan skema Ponzi. Developer properti resmi memiliki tahapan yang wajib dipenuhi. Pertama, penguasaan lahan yang sah dan bersertifikat. Kedua, izin pembangunan perumahan lahan atau izin PPL dari pemerintah daerah. Dan ketiga, skema pembiayaan yang jelas, biasanya lewat bank. Para penipu ini memotong semua birokrasi ini. Mereka biasanya hanya mengikat perjanjian pengikatan jual beli atau PPJB dengan pemilik tanah asli, yang artinya mereka belum memiliki hak penuh atas tanah tersebut. Mereka baru berjanji membelinya. Ibaratnya mereka baru membayar uang muka kecil. Lalu, mereka menjual janji itu kepada ratusan konsumen. Konsumen karena terbuai janji tanpa bank dan murah, diminta membayar uang DP besar atau bahkan lunas. Mereka membayar 100% untuk sebuah properti yang status tanahnya 0%. Disinilah skema Ponzi beraksi. Uang dari pembeli A, B, dan C bukan digunakan untuk memproses sertifikat tanah dan izin membangun, melainkan uang tersebut digunakan untuk membayar DP tanah kepada pemilik aslinya, atau bahkan digunakan untuk membayar biaya pemasaran atau gaya hidup mewah sang developer. Ambil analogi sederhana. Anda membeli iPhone baru dari seorang penjual di pinggir jalan. Anda membayar harga penuh. Penjual itu bilang, "Tunggu ya, saya ambil barangnya dari gudang." Ternyata, gudang itu adalah pembeli lain yang baru membayar cicilan pertamanya. Ketika penjualan mulai seret, atau ketika pemilik tanah asli menagih pelunasan, seluruh kartu domino pun jatuh. Tidak ada dana cadangan, tidak ada jaminan dari bank, yang ada hanya janji kosong.
Developer kemudian menghilang, meninggalkan ratusan korban dengan secarik PPJB dan sebidang tanah kosong yang secara hukum masih milik orang lain. Uang miliaran Anda, ludes, melebur di antara PPJB dan tanah yang bahkan belum dimiliki si penjual. 3. Akhir tragis, kerugian miliaran dan status hukum korban yang lemah. Kasus-kasus skema perumahan syariah bodong meledak masif, terutama di kawasan Bodetabek antara tahun 2019 hingga 2022. Skala kerugiannya tidak main-main. Di satu kasus saja, ada ratusan korban dengan total kerugian mencapai puluhan miliar rupiah. Lalu, apa yang didapatkan para korban? Pertama, kerugian finansial total. Kedua, kerugian waktu dan psikologis. Korban tidak hanya kehilangan uang, tetapi juga kehilangan waktu bertahun-tahun untuk menabung. Mereka terpaksa terlibat dalam proses hukum yang panjang dan melelahkan, di mana posisi mereka sebagai korban seringkali hanya dianggap sebagai pihak yang bersengketa oleh pengadilan perdata. Ini adalah beban emosional yang jauh lebih berat daripada sekadar cicilan bank. Dan yang paling menyakitkan adalah Anda telah membayar lunas 100% untuk rumah yang tidak pernah dibangun. Ini seperti Anda membeli mobil, membayar semua pajaknya, tetapi ternyata yang Anda terima hanyalah brosur mobil tersebut. Pelajaran dan langkah pagar diri. Jangan pernah mengorbankan legalitas demi kemudahan, apalagi demi teologis. Kepercayaan harus sejalan dengan kepastian hukum. Ada 3 checklist sederhana yang wajib Anda lakukan sebelum menyerahkan uang miliaran Anda. Pertama, cek legalitas tanah. Pastikan status tanah sudah pecah sertifikat dan berbentuk SHM atau HGB atas nama perusahaan pengembang. Kedua, cek izin proyek. Pastikan izin PPL atau IMB sudah terbit untuk lokasi tersebut. Ketiga, track record dan kejelasan dana. Jika penawaran diskon lunas terlalu besar atau kemudahannya terlalu instan, mundur. Bisnis properti yang sehat membutuhkan modal besar dan proses yang terstruktur. Tanyakan, bagaimana skema pembiayaan mereka jika tanpa bank? Jika jawabannya berbelit-belit atau mengarah pada skema pendanaan dari pembeli baru, segera tinggalkan. Mimpi memiliki rumah tanpa riba itu mulia, tapi jalan menuju ke sana tidak boleh ditempuh dengan melanggar logika finansial dan hukum. Lebih baik pusing sedikit di awal karena birokrasi bank yang ketat, daripada pusing seumur hidup karena uang miliaran Anda lenyap ditelan janji bodong. Jangan sampai niat baik mencari cuan justru berakhir ludes karena jebakan yang dipoles kata-kata suci. Kalau Anda merasa insight ini penting, jangan lupa bagikan ke teman-teman Anda yang sedang hunting rumah dan klik tombol subscribe untuk bedah bisnis dan keuangan lainnya yang bikin dompet kita aman. Sampai jumpa di episode berikutnya.